Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Verolita Gustini, guru SD Negeri 7 Simelu Timur, Kabupaten Simelu. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar mengenai pemahaman tentang Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik tentang Merdeka Belajar, yang pertama kita dapat memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kita dapat memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik yang pertama terdiri dari 5 modul. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Serta modul kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul yang pertama yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik tentunya harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum memerdekakan murid, tentunya kita sebagai guru harus memerdekakan terlebih dahulu diri sendiri, yaitu dengan cara merefleksi apa yang telah kita lakukan. Kemudian setelah itu menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Dan yang terakhir yaitu bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Bapak dan Ibu guru hebat, sekarang kita lanjut ke modul kedua, yaitu mengenai mendidik dan mengajar. Di sini ada 3 hal yang harus diketahui. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Kedua, pendidikan selama 1 abad. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Mengajar adalah cara menyampaikan ilmu atau manfaatnya bagi hidup bagi peserta didik, baik secara lahir dan batin. Sedangkan pendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Karena pendidikan tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, tetapi juga melatih keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pendampingan terhadap murid, kita sebagai guru seharusnya menyesuaikan dengan kodrat keadaan. Yang mana kodrat keadaan ini terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman, isi dan irama yakni disesuaikan dengan zaman anak tersebut berkembang. Dalam hal ini tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Kemudian guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya atau sering disebut dengan azas trikon, yang mana terdiri dari 3, yaitu kontinu, artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan dan dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber. Sedangkan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Bapak dan Ibu guru hebat, modul keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Mari kita bahas apa itu budi pekerti dan teori konvergensi. Budi pekerti terdiri dari 2 kata, yaitu budi dan pekerti. Budi merupakan ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti merupakan ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Sehingga budi pekerti diartikan sebagai hasil bersatunya pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Teori konsep konvergensi dimaksudkan sebagai transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Dan tujuan akhir dari seluruh proses pendidikan yaitu mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan murid.
yang hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru, di mana murid yang saat ini hidup di era kemajuan mengharuskan guru untuk menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Bapak dan Ibu guru hebat, setelah mengikuti pemaparan kurikulum Merdeka ini, saya mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu guru hebat agar berkenan untuk mengisi umpan balik pada link yang tertera di kolom deskripsi tentang apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti paparan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.